Bung Karno itu bagi saya merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lagu Melati Suci itu lagu saya persembahkan untuk Ibu, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu kita harus menghapuskan segala, sebetulnya ditambah segala bentuk penjajahan di dunia ini. Kebanyakan manusia di dunia ini, bukan di Indonesia aja, mereka masih terjajah oleh egonya. Tapi manusianya, rakyatnya itu banyak yang belum sepenuhnya merdeka. Menurut saya malah sedikit sekali. Dan yang banyak di sini karena kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kemiskinan. Halo Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung. Hari ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami tim Deep Talk iJoss TV karena bisa ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang luar biasa, karena ini adalah salah satu anak Presiden Soekarno, yang mana kita ketahui sendiri ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang erat kaitannya dengan Bung Karno atau Sang Proklamator. Kita langsung aja. Sudah ada Guru Soekarno Putra. Mas Guru, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih, suatu kehormatan bagi kami. Sama-sama. Udah bisa diajak seperti itu. Yeah. Mas Guru, ini kalau saya lihat tadi, ini kan banyak foto-foto seperti itu, foto-foto dari Mas Guru. Ini yang Mas Gurunya yang sebelah mana ini kalau begitu? Ini saya. Ya? Ya, ini dengan Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam. Oke. Ini tahun berapa, Mas Guru? Tahun berapa ya? Sekitar mungkin 50-an? Sebelum 57 gitu kali ya. Oh, sekitar 1950. Ini lengkap ya, ini ada siapa aja mungkin boleh Ya, ini kakak saya, Mas Guntur. Mas Guntur. Ini Rahmawati. Ini Sukmawati. Ini Megawati. Oke. Ini waktu itu kunjungan dari Presiden Ho Chi Minh seperti itu ya. Oke. Boleh kalau misalnya saya ngelihat ini juga ada lukisan dari Bufat seperti itu ya. Iya, betul. Ini lukisan dari siapa, yang Mas? Yang melukis Pak Basuki Abdullah. Oh, oke. Ini tahun 55 ya? Kalau saya salah, lihat. Iya, betul, tahun 55. Oke, ini cukup bersejarah seperti itu ya. Iya. Mas Guru, kalau kita ngomongin soal kemerdekaan, soal Bung Karno atau Sang Proklamator seperti itu, ini kan erat kaitannya dengan Pak Soekarno kayak gitu ya. Iya, kita ngobrolnya di sana aja. Oh, oke, boleh. Siap, kita silakan Mas Guru. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Guru di ruangan yang lain. Ini kita pindah supaya ngobrolnya lebih nyaman seperti itu ya, Mas Guru. Mas Guru, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi yang belum terjawab. Yeah. Kalau sekarang kan memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, masyarakat pasti yang teringat adalah Bung Karno atau Pak Soekarno seperti itu. Sebenarnya kalau yang orang belum tahu tuh sosok ayah dari Mas sendiri itu seperti apa sih orangnya seperti itu? Oh, ya buat saya merasa bersyukur ya, dari Tuhan mendapat orang tua, baik ayah maupun ibu saya yang saya sendiri juga sangat mengaguminya gitu. Bagi saya itu kita manggilnya Bung Karno aja ya gitu, yang lebih populer. Bagi saya ayah saya itu bukan hanya sebagai ayah, tapi juga sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai teman, itu gitu. Dan setahu saya sih ya beliau tuh ya memang gimana ya, buat saya ya luar biasa lah gitu, dianugerahi Tuhan suatu kemampuan dan suatu daya pikir gitu, yang menurut saya luar biasa lah, yang
Dan saya merasa syukur karena saya sadar itu ternyata Bung Karno itu bagi saya merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan tuh kayaknya sangat sayang ya sama kita orang Indonesia. Kita diberikan tanah air yang indah, permai, juga kaya dengan hasil buminya, segala macam, dan sebetulnya SDM-nya juga banyak yang baik-baik hati dan banyak yang pintar, cerdas gitu. Walaupun di samping itu masih akibat dari penjajahan yang sekian lama itu masih banyak juga saudara-saudara kita sebangsa yang masih miskin ya, yang harus kita selalu bantu. Nah ini Bapak itu selalu juga dalam mendidik saya gitu, nggak terlalu verbal ya, jadi nggak banyak lewat kata-kata tapi lebih banyak lewat perbuatan gitu, yang mana itu juga bisa menyentuh saya dan saya terpanggil, sehingga sampai sekarang adalah saya berkomitmen dalam hidup saya ini, saya berkomitmen kepada Indonesia gitu, bahwa saya akan mengabdi pada negara dan bangsa ini sebagai warga dan bangsa Indonesia, tapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu saya mengabdi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu Bapak pun punya prinsip seperti itu, jadi mengabdi kepada negara dan bangsa sepanjang hidupnya. Dengan demikian saya pun berkomitmen pada diri saya untuk begitu dan untuk meneruskan perjuangannya gitu. Ya saya ingin entah lewat apa, bisa lewat politik, bisa lewat seni budaya atau pokoknya apa yang saya lakukan adalah merupakan suatu rasa pengabdian saya pada negara dan bangsa ini. Tadi yang menarik Mas Guru tadi sempat disampaikan oleh Mas Guru, Bung Karno tidak banyak kata dalam mendidik, tapi di perbuatan sampai akhirnya menyentuh apa part atau bagian-bagian apa pada saat mendidiknya yang membuat akhirnya tergerak seperti itu? Ya misalnya ketika saya ini lahir di Istana Merdeka ya, sampai ketika Bung Karno dilengserkan lah mungkin gitu, setelah peristiwa G30S. Jadi kami sekeluarga keluar dari istana tahun 1967. Itu saya udah umur 14 tahun ya, jadi udah ngerti. Dan misalnya apa yang Bapak lakukan gitu kan saya perhatikan dari saya kecil gitu. Bagaimana hubungan Bapak terhadap orang-orang. Misalnya baik terhadap menteri, pejabat-pejabat maupun karyawan-karyawan di istana ya. Jadi ada karyawan yang ya kayak tukang kebun, tukang masak atau supir atau apa. Demikian juga dengan anggota militer ya, baik yang TNI maupun Polri gitu, terhadap pengawal-pengawal kami lah gitu. Bapak tuh selalu familiar gitu loh. Dan Bapak mendidik saya, taman kanak-kanaknya itu kan di istana. Taman kanak-kanak saya itu misalnya anak-anak supir, anak pembantu, anak-anak tukang kebun gitu.
Jadi malah kehidupan seperti itu tuh yang masuk ke dalam diri saya, sehingga ketika saya keluar dari istana saya nggak merasa canggung dalam hal bergaul sama semua kalangan rakyat atau masyarakat gitu. Tidak merasa dibeda-bedakan seperti itu Mas Guru. Iya. Kalau ngelihat juga dari cerita kan tadi kita udah menyinggung soal Bung Karno seperti itu. Kalau dari Ibu Fatmawati, dari seorang ibu dari Mas Guru, apa yang terlintas seperti itu pada saat dulu, cara didiknya seperti apa? Ibu pun juga begitu. Pokoknya ibu itu menurut saya pas banget deh, cocok dalam sama bapak itu, nggak mengenai prinsip-prinsip yang menyangkut negara, bangsa, kemanusiaan, demikian juga Pancasila gitu. Ya ibu yang mendidik saya juga kayak, walaupun saya anak bungsu gitu ya, tapi saya nggak merasa lebih dimanja daripada yang lain. Oh gitu. nggak ada seperti itu Mas Guru? Biasa aja semuanya gitu. Ya maksudnya yang saya ini kan banyak sih kenangan-kenangan yang merupakan keteladanan buat saya. Kalau ngomongin soal Ibu Fatmawati, saya juga dapat info waktu itu sempat bikin lagu untuk Ibu katanya. Oh, Mas Guru. Ibu bikin Iya. lagu untuk saya. Oke. Lagu yang melatih. Salah satunya ya, yang saya kenal cuma 2 lagu ya. Waktu itu di zaman Jepang tuh beliau pernah mengarang dengan judul Alam Desa. Lagu itu menceritakan tentang keadaan di desa yang dengan masyarakatnya yang ya pokoknya indah deh gitu. Dan satu lagi, ketika kalau nggak salah waktu saya lahir diciptakan lagu semacam, kalau baratnya tuh lullaby, lagu untuk Nina Bobo gitu. Oh, oke. Dikasih nama Buah Hati Pengarang Jantung. Gitu. Tapi Mas Guru Menurut juga, saya lagunya bagus ya. Gitu. Mas Guru juga sempat menciptakan lagu Iya. yang Melatih Suci. Iya, lagu Melatih Suci itu lagu saya persembahkan untuk ibu. Sempat didengarkan oleh Ibu. Apa? Sempat didengarkan lagunya. Enggak. Justru itu yang bikin ya satu kenangan aja ya. Bahwa lagu itu udah selesai lah ya, tinggal di masuk rekaman atau apa. Waktu itu ibu sedang, ini tahun 1980. Oke. Ibu sedang umroh. Nah, ibu waktu itu dalam perjalanan ke Indonesia transit di Kuala Lumpur. Oke. Nah, saya lagi kerja itu dengan salah satu komposer Indonesia juga. Teman saya adalah Mas Chandra Darusman. Lagi bikin gitu, atau ibu telepon dari sebelum ke Kuala Lumpur sih, ibu dari Mekah tuh telepon gitu, bahwa ibu merasa senang di Mekah ini rasanya seperti di surga gitu. Nah, pada kesempatan itu saya juga bilang sama ibu, kan waktu itu mau bikin pergelaran namanya untukmu Indonesiaku. Nah, pada waktu itu saya bilang sama ibu bahwa saya mengarang lagu dengan judul Melatih Suci, saya ciptakan buat ibu, dan saya sangat mengharap ibu bisa nonton ya, bisa mendengarkan atau menonton pergelaran saya waktu itu. Nah itu, kemudian selang misalnya beberapa hari, cuma 2 hari atau 3 hari, waktu itu ibu lagi transit Kuala Lumpur. Di suatu pagi gitu saya dapat kabar gitu bahwa ibu meninggal dunia di Kuala Lumpur. Nah, jadi
ibu belum sempat mendengarkan itu, tapi saya merasa bersyukurnya saya sudah sempat mempersembahkan itu ke ibu. Lirik-liriknya apa sih Mas dari artinya? Kan saya sempat dengar, apalagi kemarin kan sempat 2023 kalau nggak salah itu kan sempat ditampilkan di istana oleh Putri Aryani, ada Mas Guru juga yang saya ingat. Iya. Yang saya ingat ada Mas Guru juga menyaksikan langsung pada saat waktu itu. 17 Agustus Iya. ya. Itu momennya apa Mas sampai akhirnya bisa membuat lagu seperti itu? Ya ide aja saya juga nggak ngerti, karena dalam saya mencipta lagu tuh kayak apa ya, kayak saya kayak denger telepon gitu loh. Tahu-tahu udah ada aja gitu apa. Ada macam-macam lagu ya, ada yang Iya, jenisnya gitu, jadi spontan bisa. Dan buat saya kadang-kadang saya menyadari bahwa saya tuh, kita ini manusia tuh bukan sebagai pencipta lagu misalnya. Yang mencipta lagu tuh sebenarnya Tuhan. Kalau menurut saya gitu. Kita tuh hanya apa ya, melaksanakan, merealisasikannya gitu loh. Gitu. Buat Bapak pun saya bikin lagu waktu itu di pergelaran tahun pertama tuh, tahun 1979. Judulnya Peri Kemanusiaan. Yang menyanyikan waktu itu Ahmad Albar. Oke. Lagu kalau misalnya ngomongin soal Melati si Suci untuk ibu, itu spesifiknya tuh bercerita tentang apa sih Mas Guru? Ya bahwa bunga melati itu kan bunganya simbol bunga Indonesia ya. Kayak seperti apa ya, kalau nggak salah kalau Jepang kan simbolnya bunga sakura. Kalau Malaysia kalau nggak salah bunga sepatu, ya mereka bilangnya bunga raya. Dan kalau Indonesia tuh melati itu sudah apa ya, hampir di seluruh Indonesia itu sudah apa ya, menggunakannya dan segala macam. Dan itu dari wujud fisiknya maupun dari harum baunya dan apa, itu melambangkan suatu apa ya, suatu kemuliaan, suatu budi yang luhur gitu, dan kesucian. Nah itu saya menganggap ibu adalah salah seorang yang apa ya, yang cocok untuk bisa apa, memakai bunga yang sebagai simbol adalah bunga melati. Dari waktu itu kan sempat mau pentas, tapi akhirnya ibu berpulang lebih dulu seperti itu Mas Guru. Apa momen yang dirasakan pada saat itu, mau tampil tapi ternyata ibu berpulang seperti itu? Ya saya selalu sadar semua ini kehendak Tuhan gitu. Ya udah pas ikhlas aja selalu. Dan pada hari itu juga kan apa, ya kami ya mendapat fasilitas lah gitu dari, nggak tahu deh, pokoknya saya berangkat ke Kuala Lumpur mengambil jenazah ibu. Setelah itu akhirnya dibawa dari Kuala Lumpur Ya, ke Indonesia seperti itu. disemayamkan di sini. Di rumah ini? Iya, di sini. Oke. Berarti rumah ini tuh punya banyak cerita ya Mas Guru? Kenapa? Punya banyak cerita di rumah ini? Oh iya, banyak. Saya rasa kehidupan kami ya sekeluarga tuh yang memang banyak cerita ya, penuh cerita. Rumah ini adalah rumahnya yang dibangun itu oleh Ibu Fatmawati. Oke. Untuk inilah mungkin istilahnya apa ya, rada buat nyepi gitu loh. Karena kan kehidupan di istana itu kan hiruk pikuk gitu loh. Selalu banyak ya, heboh sana heboh sini. Sekarang banyak orang atau kendaraan berlalu lalang dan ini dan itu.
Jadi untuk tempat melipir seperti itu ya, terhindar dari hiruk pikuk. Ya kalau ibaratnya kalau sedang liburan ya, walaupun begitu ibu tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu negara. Oke. Ya karena terima tamu ya di istana atau di sini atau di tempat-tempat lain. Karena ibu saya rasa keaktifannya juga sangat luar biasa ya. Tapi kalau dulu Mas Guru masih kecil tuh sempat ikut kemana mungkin dari Bung Karno atau Bu Fatmawati, sering ikut-ikut kayak gitu nggak sih Mas Guru? Pernah, tapi cuma di dalam negeri, Oke. nggak pernah keluar negeri. Momen apa yang masih teringat seperti itu pada saat ikut kemana seperti itu? Kalau sama bapak ke ini mana, ke apa ya terutama ke Blitar ya, Iya. untuk apa ke ziarah ke makam nenek saya, atau juga kadang-kadang liburan ke Solo, ke Jogja atau ke Bali. Dengan ibu pun demikian juga. Oke. Kalau ngomongin soal kemerdekaan, sekarang kan tahun ini tepatnya Indonesia akan 81, sudah memasuki usia yang 81 tahun seperti itu. Dari Mas Guru, sosok anak, salah satu anak dari Bung Karno, melihat kemerdekaan Indonesia tuh sejauh ini seperti apa sih Mas Guru? Ya itu gampangnya sesuai aja dengan Apa tuh? pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu kita harus apa? Menghapuskan segala, sebetulnya ditambah segala bentuk penjajahan di dunia ini gitu. Saya juga dalam saya mempelajari, mengamati redaksi dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang asli ya, yang belum diamandemen gitu. Saya bersyukur dan hormat dan ya ada kagum sama para bapak bangsa yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi kita. Karena di situ juga tertulisnya bahwa segala penjajahan itu harus dihapuskan dari dunia, nggak bilang dari bumi atau enggak. Menurut saya memilih kata dunia itu mempunyai arti atau makna yang lebih luas. Karena dunia itu bukan merupakan global aja ya, atau planet bumi atau bukan. Dunia kan kita bisa bilang misalnya dunia kanak-kanak, dunia wanita, dunia apalagi lah gitu, dunia seniman atau dunia politisi gitu. Itu kemudian saya kan pernah, karena saya kuliah ya waktu itu di arkeologi, jadi saya dapat ini kan salah satu mata kuliah itu bahasa Sanskerta. Oke. Jadi ya saya sedikit banyak tahulah bahasa Sanskerta. Jadi bahwa kata merdeka itu memang udah tepat banget gitu. Dan sesuai dengan Pancasila juga, terutama dari segi sila pertama, sila kedua, dan seterusnya gitu. Jadi kata merdeka itu awal mulanya secara etimologi itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Yeah. Asal katanya tuh Mahardika. Nah, artinya pada waktu itu udah berubah sampai sekarang. Kalau zaman sekarang kan kayaknya arti merdeka bayangannya suatu
negara atau bangsa bebas dari penjajahan atau manusia dari penjajahan atau dari apa namanya eksploitasi dari manusia lain. Itu pengertian zaman sekarang merdeka kan gitu, itu bebas. Tapi kalau aslinya tuh selain mempunyai arti kata gitu, mahardika tuh artinya juga apa? Maha kaya, maha makmur, maha sentosa. Artinya juga itu sebutan buat tempat arwah-arwah para orang yang udah mencapai apa ya istilahnya moksa atau nirwana gitu. Itu namanya mahardika. Karena pengertian mahardika itu waktu itu bahwa bukan saja kita ini bebas dari belenggu penjajahan secara duniawi, tapi kita ini bebas dari belenggu penjajahan dalam diri kita. Yang melakukan penjajahan di diri kita itu adalah ego kita. Kebanyakan manusia yang belum mengerti tentang spiritual apa, dirinya itu masih terjajah oleh egonya. Jadi sebetulnya manusia ini sedikit sekali yang sudah tahu atau memang benar-benar dirinya itu sudah merdeka. Kebanyakan manusia di dunia ini, bukan di Indonesia aja, mereka masih terjajah oleh egonya. Dari ego itulah apa timbul hawa nafsu, sampai yang kadang-kadang seringkali gitu berlebihan, nggak pernah puas. Korupsi termasuk? Apa? Kalau orang yang korupsi berarti termasuk? Iya. Yang belum merdeka dirinya? Apa? Dengan banyaknya korupsi berarti kita masih dalam tanda kutip belum merdeka juga atau seperti apa? Sebetulnya apa bangsa Indonesia ini benar secara politik sudah bebas dari penjajahan suatu negara atau bangsa lain dan sudah memang mencapai kemerdekaannya dan sebagai negara yang berdaulat. Itu memang begitu. Tapi manusianya, rakyatnya itu banyak yang belum sepenuhnya merdeka. Menurut saya malah sedikit sekali. Dan yang banyak di sini karena kita melihat saudara-saudara kita yang masih dalam apa keadaan kemiskinan dan kekurangan gitu, ya artinya dia belum merdeka dari segi ekonomi lah. Jadi tiap orang masih tergantung dengan siapa. Terus juga apa itu apa mereka pun juga walaupun misalnya orang kaya atau apa koruptor, ya mereka belum terbebas, belum merdeka dari hawa nafsu egonya kan gitu. Nah bahayanya penjajahan ini itu adalah akhirnya apa ya kalau dibilang produksinya dari penjajahan itu adalah kebodohan. Nah, kebodohan itulah yang menjadi sumber dari kejahatan segala macam. Sebenarnya kayak para koruptor, para apalah yang orang jahat-jahat itu apa namanya, mereka masih orang bodoh. Walaupun mereka profesor, doktor, kiai, haji atau apalah mungkin apa para apa ulama, orang-orang apa agamawan gitu atau apa, saya banyak sebetulnya yang belum paham dan sebetulnya masih diliputi dengan alam kebodohan itu. Karena dia belum bisa membebaskan dirinya dari penjajahan egonya. Belum bisa membebaskan dirinya.
Kenapa? Belum bisa membebaskan dirinya dari Iya. akhirnya belum merdeka seperti itu ya, dirinya sendiri. Jadi ya kalau buat saya, pemikiran saya sangatlah perlu seluruh anak bangsa nih gitu mengerti tentang spiritual. Menurut saya lebih penting paham, mengerti tentang spiritual daripada soal agama. Spiritual dan agama bedanya apa, Mas Guru? Kalau kita bicara spiritual, kita tuh belum tentu membicarakan soal agama atau apapun kepercayaan. Spiritual tuh lebih kita membicarakan soal ya dalam bahasa macam-macam ya, apakah itu roh atau apa, yang ada itu Tuhan, yang menyangkut ketuhanan lah gitu. Karena kalau kita bicara Tuhan, seperti di Pancasila, sila pertama kita yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan kita berbicara spiritual sebetulnya, itu bicara tentang ketuhanan. Sama sekali Pancasila tidak membicarakan soal agama. Nah itu jadi apa namanya, menurut saya spiritual itu lebih penting. Karena setelah orang dapat pelajaran spiritual gitu, maka banyaklah nanti hasilnya tuh di antara mereka itu terbuka kesadarannya. Dengan kesadaran terbuka, nah itu kesadaran tuh meningkat deh. Seperti intelektualitas ya gitu. Kecerdasan kita tuh kan tingkat ya, dari kita kecil masih bodoh, lama-lama sekolah apa-apa bisa. Spiritual pun demikian gitu, bisa meningkat sampai ya level yang paling tinggi bahkan gitu. Nah buat saya perlu untuk itu, karena supaya kita bisa lepas dari kebodohan ya. Nah selain itu, buat saya seluruh anak bangsa ini harus paham dan tahu tentang politik. Tentang politik, tentang sejarah, terutama sejarah Indonesia dan sejarah dunia tentunya. Dan tentang budaya dan ekonomi, bisa dibilang. Pendek katanya itu harus mengerti tentang Indonesia dan keindonesiaan. Harus mengerti tentang Indonesia dan keindonesiaan. Dan keindonesiaan. Saya sangat terprihatin ya. Coba kamu mungkin bisa ngalamin sendiri deh. Cek. Karena saya juga gaulnya gitu kan juga sama anak-anak muda lah, Gen Z, terus Gen Alpha, dan anak-anak masih kanak-kanak gitu. Banyak di antara mereka bahkan udah sekamu gitu ya, udah dewasa, udah mungkin punya gelar sarjana atau apa, tapi nggak tahu bentuk Pulau Jawa itu kayak apa, letaknya Jawa, letaknya Sulawesi di mana, banyak yang nggak tahu. Coba deh, itu yang dimaksud dengan keindonesiaan. Iya, jadi kita harus mengenal tentang Indonesia, gitu. Kalau keindonesiaan tuh misalnya tentang budaya gotong royong, itu adalah keindonesiaan kita. Terus masyarakat yang terkenal ramah dan murah senyum, itu keindonesiaan. Itu harus dimasukkan di pendidikan. Dan segala macam untuk keaktifan atau dari ide ini, gagasan ini tuh semuanya tuh untuk mendidik anak tuh perlu latihan. Kayak orang Jepang itu
punya kebiasaan misalnya membungkuk atau apa dengan sopan santun Jepang yang terkenal gitu tuh. Terus apa misalnya kita ketinggalan ponsel kita sampai udah berapa hari juga nggak ada yang nyentuh, nggak dicolong lagi sama orang gitu. Itu Jepang tuh ya. Iya. Tapi mereka bisa jadi masyarakat gitu tuh bukan dengan sendirinya. Orang nyangka itu, oh itu emang udah Tuhan udah bikin orang Jepang kayak enggak. Karena di Jepang emang dididik soal tata krama, sopan santun, gitu-gitunya tuh. Kayak mereka habis apa nyebrang gitu kan, nunggu apa, saya itu terus setelah nyebrang tuh anak-anak nggak lupa dia balik badan dulu, Bukan. mobil yang lewat terus mereka bungkuk sebagai ucapan terima kasih. Itu kan sangat indah. Itu juga yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tidak melupakan dari budayanya seperti itu ya. Iya. Tapi Mas Guru, kalau ngomongin soal Indonesia, sudah 81 tahun, tidak terasa seperti itu. Mas Guru melihatnya apa sih yang tantangan terbesar yang dihadapi saat ini? Ya itu. Sebenarnya tantangan kita tuh kan kita menghadapi soal kemerdekaan. Ya maksudnya dalam diri ya. Iya. Soal ego, kemerdekaan kita dari belenggu ego kita. Kita tuh harus, ya tantangan kita bagaimana kita harus lepas dari belenggu ini. Kedua, yang menyebabkan itu semua kan, itu jadi menyebabkan kemiskinan. Itu tantangan buat kita. Bagaimana kita menghapuskan kemiskinan di negara kita. Terus ketiga, kebodohan. Oke. Gitu. Terus mungkin yang lain keempat juga kesehatan. Kesehatan itu juga kan tergantung dari kemiskinan dan kebodohan. Kalau kemiskinan ya udah bisa lah ya orang ngerasa mau berobat ke rumah sakit, mau periksa dokter, nggak punya duit, ada apa, mesti harus operasi, harus apa, nggak punya duit, itu kan kemiskinan. Tapi misalnya kebodohan juga, misalnya Indonesia misalnya gitu, sampai kekurangan dokter, karena masyarakatnya banyak yang bodoh lah dalam hal maksudnya pendidikan. Itu tanggung jawab siapa Mas Guru? Pemerintahkah atau dari perorangan dari masyarakatnya atau seperti Gini, apa? kalau ini kan sebetulnya gini ya, kita juga harus concern, harus memperhatikan sekali gitu generasi muda, generasi penerus. Kan untuk kelangsungan Indonesia, untuk menjadi Indonesia yang abadi gitu, itu tergantung dari alih generasi kan, generasi ke generasi gitu. Nah ini kita tuh harus sadar, harus bagaimana kita membentuk atau mengolah, membina generasi penerus ini untuk bisa sanggup menjadi manusia yang katakanlah manusia yang utuh, yang bisa bersama-sama bergotong royong sesuai sama bidangnya gitu, memajukan Indonesia dan artinya melestarikan Indonesia gitu sampai Indonesia yang jaya sentosa, masyarakat yang adil, makmur, aman, tentram, sentosa dan sebagainya. Itu kan idealisme gitu. Nah ini harus disadar. Jadi apa yang saya bilang sekarang kekurangan atau apa, kita nggak bisa menyalahkan generasi muda ini. Yang harus kita salahkan sebetulnya orang tua ini. Orang ini artinya generasi yang lebih atas.
itu yang harus, ya karena itu yang duduk di pemerintahan harus sadar bahwa SDM kan itu, sumber daya manusia kita, walaupun udah tingkat dewasa gitu, masih banyak yang kurang. Bodoh tuh apa sih sebetulnya? Bodoh tuh antara lain kan kekurangan informasi, kekurangan pengetahuan. Ya, bodoh tuh kan lack of information, gitu. Kekurangan pengetahuan. Karena juga tentang informasi atau pengetahuan ini, karena keadaan ya, suasana yang bikin juga banyak orang kita yang malas, tidak haus sama informasi, tidak haus sama ilmu pengetahuan. Hidupnya gitu-gitu aja, iya, tapi maunya pengen berkecukupan gitu kan. Pengennya banyak, tapi kemauannya sedikit. Gitu. Istilahnya ya kayak apa ya, istilah sekarang kali mager ya gitu. Maunya macam-macam tapi males gerak gitu loh. Baik murid sekolah gitu kan, karena cuman sekolah tuh karena disuruh orang tuanya dan mengejar ijazah, itu supaya dapat ijazah. Karena dia nggak ke konsen ke ilmunya gitu. Ya pokoknya ikutin aja yang diajarin apa, nanti ngikutin ulangan, ngikutin ujian, naik kelas, lulus dan sebagainya. Tapi nggak ada kemajuan apa. Terus selain apa yang didapatkan di sekolah tuh cari pengetahuan dari luar gitu. Nah itu mesti ada virusnya tuh yang apa kita masih Harus diberantas. masukin ke mereka. Jadi seluruh anak bangsa ini haus informasi, haus pengetahuan. Apalagi kita nggak boleh ketinggalan sama kemajuan teknologi. Iya. Dengan sekarang masuk ke dunia AI. Gitu-gitu. Jadi manusia ini bisa dijajah oleh AI satu saat. Ngomongin soal AI dan juga masa depan, ini kan ada juga sempat pada saat pemerintahan kan ada yang bilang Indonesia emas 2045, tapi kan banyak sekali tantangannya kayak gitu, Mas Guru. Apakah seorang Mas Guru dari putra Bung Karno optimis Indonesia emas akan tercipta atau seperti apa sih, Mas Guru? Gini ya, saya juga dapat informasi dari beberapa teman-teman saya, para cendekiawan, misalnya orang-orang yang dari ahli fisika kuantum gitu, dari segala macam gitu. Saya dapat informasi sekarang tuh pengetahuan gitu ya, ilmu tuh udah begitu majunya, sehingga udah bisa ditemukan bahwa di alam semesta ini semuanya tuh bisa dihitung secara matematis. Oke. Gitu. Jadi kayak apa kalau kita mau membentuk kayak Indonesia emas, ya kita bisa sebelum bikin hitung-hitungan secara matematik gitu. Nah tinggal kan artinya kita harus belajar ke situ. Karena fisika kuantum itu juga akhirnya itu ya gimana ya, menyangkut soal energi, soal informasi, bukan soal energi, soal getaran, vibrasi dan frekuensi. Oke. Gitu. Jadi banyak sekali tantangannya ya untuk mencapai Ya itu. iya, makanya kita harus ayo sama-sama membuka kesadaran kita. Kalau misalnya ngomongin soal Indonesia emas 2045, sekarang umur Indonesia juga sudah 81 tahun. Harapan seorang Mas Guru untuk Indonesia itu seperti apa? Ya tentu saya ingin melihat atau juga turut berperan serta dalam Indonesia mencapai Indonesia Jaya.
Indonesia yang jaya, yang gemilang, yang sentosa. Yang Bung Karno istilahnya ingin negara Indonesia ini menjadi negara mercusuar. Dalam arti kata mercusuar itu bukan arogansi ya, tetapi mercusuar itu adalah lambang dari keteladan, menjadi negara yang menjadi suri teladan bagi bangsa-bangsa di planet bumi ini. Menjadi bangsa dan negara yang menjadi suri tauladan untuk negara-negara lain. Iya. Itu harapannya Mas Guru. Kenapa? Itu harapannya untuk Indonesia ke Iya. depan. Dan saya ingin mencapai itu. Ingin mencapai itu. Mas Guru Soekarno Putra, terima kasih banyak sudah mau berbincang dengan Deep Talk iJust TV. Semoga sehat selalu Mas Guru. Ya, sama-sama. Kamu juga. Amin. Semoga Mas Guru. Itu tadi perbincangan kita Sobat iJust dengan Guru Soekarno Putra, salah satu putra dari Presiden Soekarno, Presiden pertama Bung Karno, sang proklamator. Kita berjumpa lagi di next episode. Terima kasih, sampai jumpa.